Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu turun dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwatin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dan marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keberlimpahan, yang semua itu adalah karena kasih sayang Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu tugas kita menghargai pemberian Allah yang sangat luar biasa itu. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini kita masih membahas tentang diri kita yang meniti ke dalam diri, dan juga tentang kebersamaan kita sebagai orang yang mukmin. Kalau kemarin kita bahas tentang orang mukmin yang berbaris, itu yang disukai Allah, dan kita nanti akan menghadap Allah juga berbaris, kan begitu. Maka kalau kita membaca dalam Al-Quran, ya, dalam surah 48 ayatnya 4, ya, surat Fatah ayat 4, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Liyazdadu imanam ma'a imanihim, agar supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Walillahi junudus samawati wal ardi, dan kepunyaan Allah tentara langit, tentara samawat dan bumi. Ya, yang dimaksud di sini penolong ataupun pertolongan dari Allah. Yang dimaksud adalah Allah memberikan pertolongan kepada hambanya. Dan terusnya ayat wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat ini bahwa sebetulnya kalau Allah sudah menurunkan ketenangan, itu kan kita bisa nyaman, bisa hidup, bisa menguasai diri kita, jiwa kita, ya. Seperti dalam surat 24 ayat 55 itu kan, kalau kita iman, amal soleh, itu kita bisa berkuasa di bumi kecil kita, bisa berkuasa di mikrokosmos kita, sehingga jiwa kita ini bisa cerah. Karena apa, ya, Allah ini menegakkan din yang diridhoi dan kita ikuti, sehingga Allah mengganti ketakutan jadi keamanan, karena kita mengabdi kepada Allah dan kita tidak musyrik, kan begitu. Nah, sehingga kita bisa menemukan, ya, istilahnya kitab sejati ataupun diri sejati, ya, jangan sampai terkotori oleh sampah spiritual. Kalau kita mengizinkan sampah spiritual masuk, ya, mungkin keterangan ataupun kenyamanan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita dalam berdin, ya, beragama ini, karena kita sudah yakin mendapatkan petunjuk, kan, bahwa siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapat seorang wali yang mursyidah.
seorang pembina yang menyadarkan. Jadi kalau kita sudah ketemu dengan seseorang yang bisa menyadarkan kita dengan wahyu-wahyu Allah, dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat baik yang terbentang semesta maupun yang tertulis di dalam pasal-pasal Al-Quran mushaf itu. Dan itu mushaf itu sebenarnya hanya tulisan. Ruhnya Al-Quran adalah yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, yang berbahagia, sehingga kalau kita mengerti bahwa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursida. Di itu kita akan bisa meningkatkan ya kesadaran dan kesolehan kita. Kita bisa meninggikan keinsafan dan kecerdasan kita, dan kita bisa mendewasakan spiritual kita, juga bisa menjernihkan pikiran dan jiwa kita. Dengan demikian, sehingga wawasan kearifan dan kebijaksanaan kita akan tumbuh. Ya, akan tumbuh. Tumbuh dalam arti sesama insan, sesama mukmin akan terjadi saling ya menghormati, dan kita saling menguatkan. Kalau saya gambarkan, kita melihat diri kita ya, diri kita ini kan ayat kemarin dalam surat 4153 itu ya, kita coba memaknai falsafah 5 jari yang ada di tangan kita masing-masing. Itu kan bersatu dalam perbedaan ya. Ada jempol ya, jempol itu kalau saya mengatakan paling gendut, paling tambun, tapi yang selalu berkata baik dan menyanjung ya. Kemudian ada telunjuk, itu kan suka menunjuk dan suka memerintah ya. Kemudian si jangkung yang tengah itu paling besar ya, itu saya analogikan sebagai orang yang sombong karena merasa paling tinggi. Kemudian di sampingnya itu ada jari manis yang selalu menjadi teladan baik dan sabar, sehingga diberi hadiah cincin, baik itu cincin emas bagi perempuan. Juga sebetulnya kalau menurut Al-Quran ya, bahwa sebetulnya yang diharamkan itu ya fasya wal mungkar, namun itu perlu kajian tersendiri. Kemudian ya tadi kan jari manis yang selalu menjadi teladan dan sabar sehingga diberi hadiah cincin. Dan ada juga yang paling kecil, jari kelingking yang lemah, tapi dia itu walaupun lemah, jari kelingking itu penurut, nurut sekali dia. Suruh bekerja, suruh membersihkan hidung, bersihkan, suruh membersihkan telinga, bersihkan, kan begitu ya. Diperintah yang atas, yang jempol, yang telunjuk ya, yang jangkung, itu dia selalu menurut. Nah, dengan perbedaan positif dan negatif yang dimiliki masing-masing jari, itu bisa bersatu untuk mencapai satu tujuan, saling melengkapi ya. Kalau sudah saling melengkapi, akhirnya dia akan menggenggam apapun bisa terlaksana untuk suatu pekerjaan atau sesuatu yang diinginkan. Nah, pernahkah kita ini membayangkan bila tangan kita hanya terdiri dari jempol saja? Kan kita tidak pernah membayangkan gitu. Wah, jari 5 jempol semua, atau jari 5 telunjuk semua. Nah, ini falsafah ini sederhana, namun sebetulnya sangat berarti, karena memang ayatnya mengatakan bahwa diri kita ini ayat. Ya, setiap diri kita ini ayat, suruh memperhatikan, suruh mempelajari, sehingga kalau kita faham bahwa kita ahsani takwim, sebaik-baik bentuk, sehingga kita muncul kesadaran untuk bersyukur, menghargai pemberian Allah itu, sehingga kita selalu mengabdi kepadanya. Sebab apa? Memang kita terlahir dengan segala perbedaan yang kita miliki dengan tujuan untuk bersatu, saling menyayangi, saling menolong, saling membantu.
saling mengisi, ya, bukan saling menuduh, bukan saling menyalahkan, bukan saling merusak, ya, bukan saling merendahkan. Sebab semua perbedaan dari kita adalah keindahan yang terjadi agar kita rendah hati untuk menghargai orang lain. Tidak ada satupun pekerjaan yang dapat kita kerjakan sendiri. Mungkin kelebihan kita adalah kekurangan orang lain, sebaliknya kelebihan orang lain bisa jadi kekurangan kita. Ya, bisa jadi kelebihan orang lain itu adalah kekurangan kita. Tidak ada yang lebih bodoh ataupun lebih pintar. Jadi kita tidak tersentuh oleh sesuatu yang melihat daripada casing, tapi kita harus melihat hati dan perbuatan dari orang yang selalu kita hormati. Nah, sebab apa? Memang bodoh atau pintar itu kan relatif, ya. Itu kan dengan bidang ataupun talenta yang kita syukuri masing-masing menuju impian kita, sehingga kita tidak menjadi individualis. Ya, karena apa? Kan orang pintar bisa gagal, orang sehebat apapun itu kan nanti juga bisa jatuh kalau tidak hati-hati, maksud saya. Tetapi orang yang rendah hati dalam segala hal, dia akan selalu mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kebahagiaan. Karena orang yang sudah demikian kesadarannya tinggi, ya, tidak tersentuh oleh hinaan, tidak tersentuh oleh pujian. Nah, ikhwatin yang berbahagia, kalau kita menjadi orang sudah tidak tersentuh oleh pujian, tidak tersentuh oleh cacian, itu akan enak dalam hidup ini. Memang detailnya dalam hidup memang harus kita laksanakan seperti itu. Maka seringkali kalau kita melihat Allah itu kan berkehendak di detik-detik terakhir dalam pengharapan dan ketaatan kita. Kadang kita tuh sudah kena masalah, kemudian pada detik-detik terakhir Allah memberikan pertolongan. Itu karena kasih sayang Allah, ya. Maka kita tidak boleh berkecil hati, ya, kalau kita punya keinginan Allah belum memberikan. Karena kadang Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita tidak duga dan kita tidak suka. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Maka tugas kita adalah melakukan ikhtiar. Tugas kita hanya sebatas melakukan usaha. Masalah hasil akhir dari kejadian itu, ya, itu wilayah Allah, bukan wilayah hamba, bukan wilayah manusia, termasuk kita. Maka kita harus selalu menjalin silaturahim, menjalin ukhuwah, persaudaraan, ya. Sebagaimana dalam surat 49 dan 10 itu yang penjelasan sudah hafal semua. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sungguhnya adalah bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara keduanya saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi supaya kita mendapat rahmat itu ya takwa kepada Allah dan juga selalu berislah ataupun saling memberikan kebaikan satu dengan yang lainnya, sehingga kita akan menjadi kuat, ya. Kalau saya contohkan secara gampang, ya, itu kan ibaratnya kita ini ada yang selaku pasir, ada yang selaku koral, ada yang selaku semen, ya. Kemudian itu kan barang keras semua, ya, batu koral ataupun yang kerikil itu, kemudian ada pasir, ya, semen itu kan istilahnya kan masih belum bercampur hari satu, tetap sendiri-sendiri. Tapi begitu ada air sebagai lambang kelembutan, ya, air sebagai lambang kehidupan, lambang istilahnya energi, ya, dan dia lembut sehingga bisa menyatukan daripada semen, pasir, dan koral itu, sehingga akan menjadi kuat untuk suatu bangunan. Maka kalau sudah demikian, ya, kita memposisikan
sebagai apa? Ya, itu kita seharusnya memang kita menjadi seperti air yang selalu merekatkan, yang selalu mendamaikan, menyatukan. Ya, kalau sudah menyatukan dalam arti kita sudah memberikan kontribusi yang terbaik untuk sesama, itu kan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing sebagaimana surat 17 ayat 7. Nah, ikhwatin yang berbahagia, oleh karena itu marilah tugas kita meniti ke dalam diri, memperbaiki diri sehingga ada resonansi yang terbaik untuk diri kita sendiri, kemudian kita akan meradiasi di sekitar kita untuk menjadikan dan mengajak kalau bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan amar ma'ruf nahi mungkar itulah tugas mulia yang harus kita kerjakan, walaupun kita harus mulai dari diri sendiri saat ini, sekarang ini, dan karena perhitungan amal kita adalah dimulai sejak saat ini juga. Walaupun kemarin sudah dinilai, tapi sejak saat ini terpenting, ya kita harus kuatkan, kita harus beramal soleh, kita harus beramal khair. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian malam ini. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.